Kambing perah adalah jenis kambing yang dipelihara khusus untuk diambil susunya. Beberapa ras kambing perah yang populer antara lain Saanan. Susu kambing memiliki kandungan protein lebih tinggi dan kandungan lemak yang lebih rendah dibandingkan susu sapi. Selain itu, susu kambing kaya akan kalsium, sehingga dapat meningkatkan kesehatan tulang. Susu kambing memiliki struktur molekul lebih kecil sehingga mudah dicerna, maka dari itu dapat menjadi alternatif bagi orang alergi susu sapi. Susu yang disimpan tanpa adanya pengolahan dengan jangka waktu yang lama dapat mempengaruhi kualitas susu, yaitu susu dapat menjadi rusak. Contohnya, pH susu menurun, susu menjadi asam, dan pecah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diversifikasi produk berbasis susu kambing menjadi solusi yang strategis. Salah satunya inovasi kerupuk susu. Inovasi kerupuk susu ini dapat meningkatkan nilai tambah susu tetapi juga dapat memperpanjang masa simpan susu. Produk ini mampu memanfaatkan susu berkualitas rendah namun masih layak untuk dikonsumsi. Kerupuk susu kambing adalah olahan makanan ringan dengan campuran bahan dasar susu dengan cita rasa gurih dan khas susu kambing. Berikut adalah alat-alat yang digunakan dalam membuat kerupuk susu kambing. Selanjutnya, berikut adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kerupuk susu kambing. Garam, bawang putih bubuk, baking powder, kemudian ada tepung terigu, dan juga tepung tapioka. Lalu 1 liter susu kambing. Langkah awal yaitu menimbang tepung terigu dan tepung tapioka. Tepung terigu ditimbang sebanyak 200 gram. Selanjutnya, menimbang tepung tapioka sebanyak 300 gram. Pada pemberian garam sebanyak 10 gram. Selanjutnya, pada baking powder sebanyak 15 gram. Bawang putih bubuk kita gunakan sebanyak 6 gram. Setelah semua bahan siap, kemudian menaikkan suhu susu kambing hingga mencapai suhu 90 derajat atau sampai mendidih. Pada proses pemanasan ini, susu terus diaduk untuk menghindari kerusakan pada susu kambing. Pada pengecekan suhu dapat menggunakan termometer. Setelah suhu susu turun, campurkan susu ke dalam adonan kerupuk dengan menyaringnya terlebih dahulu. Agar semua bahan tercampur rata, aduk menggunakan pengaduk. Untuk membantu mencampurkan seluruh adonan, gunakan spatula dan mempermudah menghancurkan gumpalan tepung. Kemudian saring adonan agar tidak ada yang menggumpal. Pada proses ini, tekan gumpalan yang ada agar dapat seluruhnya luruh ke dalam panci. Berikut adalah contoh adonan kerupuk susu yang baik dan benar, dengan ditandai tidak ada gumpalan tepung. Kemudian tuangkan adonan kerupuk ke dalam gelas takar. Lalu masukkan ke dalam cetakan es lilin. Pada bagian ini, ikat kencang untuk mengunci adonan menggunakan karet. Dengan menggunakan 1 liter susu kambing, mendapatkan 9 biji adonan kerupuk. Kemudian adonan dikukus. Pada pengukusan dilakukan selama kurang lebih 1 jam.
dengan menggunakan api kecil. Hal ini bertujuan agar adonan kerupuk susu yang dikukus tidak meledak. Selang beberapa menit, adonan kerupuk susu dibolak-balik agar matang merata. Berikut adalah contoh adonan kerupuk susu setelah mengalami pengukusan. Adonan kerupuk yang baik memiliki tekstur yang kenyal. Tunggu beberapa saat, kemudian masukkan adonan kerupuk ke dalam kulkas. Hal ini bertujuan agar mempermudah dalam pengirisan. Pada proses tersebut, tunggu hingga adonan mengeras. Berikut adalah contoh tekstur adonan kerupuk setelah dimasukkan ke dalam freezer. Tekstur adonan kerupuk menjadi lebih keras. Hal tersebut dapat mempermudah pada saat proses pemotongan adonan kerupuk, sehingga adonan tidak lengket pada saat proses pemotongan. Kemudian ketebalan dalam pemotongan adonan kerupuk yaitu setebal 2-3 mm. Berikut adalah contoh ketebalan adonan kerupuk yang baik dan benar. Setelah dipotong, kemudian susun rata pada nampan. Kemudian kita jemur di bawah sinar terik matahari langsung. Pada proses penjemuran, diusahakan agar tidak langsung terkena dengan tanah, agar kerupuk susu tetap terjaga kebersihannya dan higienis. Penjemuran dilakukan pada sinar matahari langsung, dengan lama penjemuran selama 2-3 hari, atau bahkan lebih sampai kerupuk tersebut dapat kering sempurna. Berikut adalah contoh kerupuk yang sudah dijemur selama 3 hari. Pada contoh ini, adonan kerupuk sudah mengering sempurna. Berikut adalah contoh adonan kerupuk yang baru dijemur selama 2 hari. Pada tahap ini, kerupuk masih sedikit basah dan lembab karena kandungan airnya belum begitu berkurang. Jika kerupuk kering sempurna, maka teksturnya akan lebih renyah. Nah, pada contoh berikut adalah contoh adonan kerupuk yang baru dijemur beberapa jam atau 1 hari, dengan tekstur yang masih basah. Setelah kerupuk kering sempurna, dapat diangkat dan kemudian dilakukan penyimpanan yang baik dan benar. Pada penyimpanan kerupuk yang benar yaitu menggunakan toples yang kedap udara. Jika pada kerupuk yang masih mentah bisa bertahan selama 1 tahun. Pada kerupuk yang sudah digoreng akan bertahan selama beberapa bulan, yakni 6 bulan. Berikut adalah contoh adonan kerupuk yang tidak mengalami pengeringan sempurna sehingga menimbulkan bintik-bintik jamur. Nah, berikut adalah contoh kerupuk yang baik dan benar dengan proses pengeringan yang baik.